Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kasih untuk kita semua hari ini yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam doa malam kita. Malam ini kita masuk dalam doa malam khusus di bulan misi. Kita berdoa juga untuk misi dan juga untuk pandemik COVID-19 ini kita terus berdoa. Mari persiapkan hati dan dirimu. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari bersaat teduh. Tenangkan hatimu. Mungkin ada kegelisahan, ada emosi yang masih ada di dalam dirimu. Tenangkan. Datanglah kepada Tuhan, gunung batu kita, batu karang yang teguh, yang akan menguatkan, yang akan menopang kita. Karena kerinduan kita hanya mau dekat Allah kita saja. Karena ketika kita dekat dengan Allah kita, tenanglah hati kita. Tenang hati kita, Dia sertai jalan kita di sepanjang hidup kita. Hanya dekat Allahku. Biarlah kita merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah sungguh dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Karena ketika dekat Allah kita saja, tenanglah hati kita ini. Di tengah-tengah situasi ini, kita mau hati kita tenang. Damai sejahtera Allah yang melingkupi kita, memberikan kita kekuatan sepanjang hidup kita menjalani masa-masa ini. Kita tetap merasakan ketenangan. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu, amin Tuhan, dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita berdoa. Benar Tuhan, pujian ini menyentuh hati kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan pujian ini mengingatkan kami, ternyata hanya dekat dengan Tuhan saja kami boleh memiliki hati yang tenang. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sedang melanda kehidupan kami, yang mungkin membuat kami terkadang Tuhan jenuh, membuat kami terkadang putus harapan, membuat kami terkadang khawatir, membuat kami terkadang marah dengan keadaan ini. Tapi pada malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu dan kami sudah menyembah Tuhan. Lewat pujian kami pada malam hari ini, hanya dekat Allah saja kami memiliki ketenangan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menyertai jalan kami di sepanjang hidup kami, sehingga pada akhirnya Bapa, apapun yang sedang Tuhan izinkan buat kami tetap katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami selamanya. Bapa, malam ini kami akan berseru lewat doa-doa kami. Tapi sebelumnya kami akan disentuh, kami akan diingatkan kembali lewat satu kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari yang ada di rumah juga, yang saat ini mendengarkan, yang saat ini membuka hati mereka. Ingatkan mereka supaya mereka tidak main-main dengan kebenaran firman-Mu. Tapi apa yang kami dengar, apa yang diperdengarkan kepada kami lewat firman-Mu malam hari ini, berkuasa atas kami Bapa. Sentuh hati kami, supaya kami benar-benar selalu dekat dan selalu rindu ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Hadirlah Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya percaya kita yang ada di rumah tetap terus semangat, walaupun memang situasi kita pada saat ini harus beribadah di rumah, tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu kebenaran firman yang terambil dari Mazmur pasal 26 ayat yang pertama sampai yang kelima dan 9 dan 11. Mazmur 26 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kemudian 9 dan 11. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari pemuda-pemudi yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan, saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ayat 9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa,
atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ayat 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Amin. Sejauh itu Bapak Ibu yang mau kita renungkan lewat kebenaran firman pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan seperti ini. Untuk bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, kita harus melewati ujian demi ujian. Ujian dalam hal-hal kecil, ujian padang gurun, ujian motivasi, ujian integritas, ujian hati, ujian ketekunan, ujian waktu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ujian yang kita hadapi, semua ujian yang kita alami akan mengungkapkan siapa kita, dan kesemuanya merupakan jalan menuju kemajuan. Jadi ujian memang tidak menyenangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi itu sangat diperlukan bagi orang percaya. Sebagaimana dikatakan sebuah produk yang tidak akan pernah digunakan atau diizinkan untuk dikonsumsi umum sebelum diuji terlebih dahulu. Setiap orang dikatakan tentunya lebih suka tidak mengalami ujian atau lari menghindari proses ujian ini. Banyak saat ini orang-orang percaya berusaha lari dari ujian, berusaha lari dari pergumulan, berusaha lari dari masalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas ini memperlihatkan pada kita tiruan seorang yang adalah bersungguh-sungguh hidup dalam ketulusan dan kebenaran, yaitu Daud. Kita mau lihat Daud, kesungguhannya diperlihatkan ketika Daud tetap memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana Daud dikatakan di dalam hidupnya yang senantiasa melakukan kebenaran Tuhan, walaupun dikatakan dia sedang menghadapi masalah, dia sedang menghadapi ujian, dia sedang menghadapi pergumulan yang besar, bagaimana Daud dikatakan terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui nas ini, bahwa walaupun kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan berarti tidak ada lagi masalah yang kita hadapi. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, artinya Bapak Ibu bukan lagi dikatakan kita tidak punya masalah, kita tidak punya tantangan hidup yang harus kita hadapi, tidak. Tetapi justru sebaliknya dikatakan terkadang kita bisa menjadi orang yang dibenci karena perbuatan baik maupun karena kebenaran yang kita sampaikan. Di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita melakukan kebenaran firman Tuhan, semakin banyak tantangan, rintangan, godaan, persoalan hidup yang kita hadapi. Amin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 26 kita bisa melihat dikatakan saat itu ditulis saat pemazmur mengalami pengadilan dengan tuduhan dosa tertentu yang setimpal dengan hukuman mati, sehingga ia memohon kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 9 dan 10 apa dikatakan di sana? Daud katakan kepada Tuhan supaya tidak mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ini yang diungkapkan Daud. Tidak ada penjelasan Bapak Ibu mengenai dosa apa yang dilakukan Daud di ayat 26 ini. Tetapi dikatakan pemazmur mengklaim dirinya tidak bersalah. Tadi kalau kita baca, 2 kali ia mengungkapkan, 2 kali dia menggunakan kata hidup dalam ketulusan. Nanti kita bisa lihat di ayat yang pertama ada kata ketulusan, di ayat yang ke-11 juga ada kata ketulusan. Ini artinya Bapak Ibu bahwa dia tidak hidup dan tidak melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meski dituduh bersalah, hati nuraninya tidak menyalahkan dirinya.
Oleh karena itu dikatakan ia percaya, Daud percaya bahwa ia akan mendapatkan keadilan Tuhan yang melihat ke dalam hatinya untuk menemukan bahwa ia tidak bersalah. Di ayat 2 kita bisa melihat di sana. Makanya dia katakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu, ya ini yang diungkapkan Daud ketika dia katakan dia tidak bersalah. Sehingga di ayat 2 Daud meminta Tuhan memeriksa dirinya. Dalam hal ini Bapak Ibu, Daud tidak bermaksud menantang Tuhan. Seolah-olah Daud adalah orang yang paling suci di dalam hidupnya, tidak. Tetapi dalam hal ini Daud justru sedang mengadu. Daud sedang mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Daud membutuhkan keadilan Tuhan. Kenapa? Di ayat 1 Daud sudah hidup dalam ketulusan iman yang teguh. Sehingga dalam hal seperti itulah Daud meminta Tuhan untuk memeriksa dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 2 tadi kita bisa melihat di sana ada kata selidiki. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat sebenarnya kata yang dipakai untuk menunjukkan kata selidikilah dikatakan di sana, kata itu dipakai untuk menunjukkan pada kegiatan memurnikan logam dari berbagai kotoran. Nah, sehingga waktu itu dikatakan Daud dalam hal ini juga rindu Tuhan murnikan dirinya, walaupun dikatakan Daud belajar hidup tulus, Daud beriman percaya dan tidak ragu-ragu. Di ayat 1 tadi dikatakan dia tetap percaya, dia tidak ragu-ragu dengan keadilan Tuhan. Tetapi Daud sadar masih membutuhkan pemurnian Tuhan setiap hari. Agar apa Bapak Ibu? Agar Daud terbebas dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara-saudari yang ada di rumah? Bagaimana dengan engkau pemuda? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita bersedia terus diselidiki Tuhan? Apakah ketika kita diselidiki Tuhan, kita marah, kita kecewa, malah kita meninggalkan Tuhan, malah kita katakan apa-apaan ini Tuhan menyelidiki hatiku? Tapi malam hari ini kita mau diingatkan, saya mau diingatkan, Bapak Ibu yang ada di rumah, P3M pemuda yang ada di rumah, kita mau diingatkan, apakah kita bersedia terus menerus diselidiki Tuhan? Demikian pula Bapak Ibu kehidupan rohani setiap anak Tuhan, untuk bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, kita harus melewati ujian demi ujian. Ini saya katakan ujian itu ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Ujian itu banyak. Ya. Mungkin itu menakutkan kita, mungkin membuat kita khawatir, mungkin membuat kita cemas, mungkin membuat kita bimbang, mungkin membuat kita marah. Tetapi dikatakan ujian yang kita lewatin itu dikatakan akan membuat kita, apakah kita benar-benar memiliki iman dan percaya sungguh-sungguh akan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi ujian-ujian yang kecil dan yang besar. Biasanya Bapak Ibu, ujian-ujian itu datang ketika seseorang berada di titik-titik yang paling kritis. Seperti melalui sebuah peristiwa yang menyakitkan atau bisa juga melalui orang lain. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana responmu, bagaimana respon kita terhadap setiap ujian yang Tuhan berikan untuk kita. Bagaimana respon kita setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dan kita alami. Apakah ujian itu akan menjadi kuburan bagi kita atau justru menjadi batu loncatan untuk kita lebih maju, untuk semakin bertahap menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi ujian adalah teman. Amin ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan ujian, ketika Bapak Ibu mendapatkan pergumulan hari ini, ketika mungkin kita harus stay di rumah, sudah masuk bulan kedua saat ini ujian buat kita.
Jadi dikatakan di sini ujian yang engkau hadapi, ujian yang saya hadapi, tantangan yang kita hadapi, dikatakan ujian itu adalah teman, bukan musuh bagi kita orang percaya. Dan ketahuilah bahwa kehidupan yang kita jalani setiap hari akan menemukan seberapa siap kita menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Saya percaya kita yang ada di rumah, virus corona ini juga mungkin sudah menjadi hal yang menyakitkan buat kita. Dampaknya luar biasa. Mungkin saat ini tabungan kita sudah mulai menipis. Ya, kita nggak tahu besok apa yang harus kita makan. Atau kita kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, kehilangan berkat, kehilangan hal-hal yang lain yang seharusnya target kita ini ternyata tidak kita dapatkan. Banyak hal yang menjadi penghalang oleh karena corona ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ujian yang kita hadapi dikatakan saat ini firman Tuhan mau katakan, ujian yang engkau hadapi, ya, itu bukan musuh, tapi ujian yang sedang kita hadapi pada saat ini itu adalah teman yang mengajak kita, yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Lewat ujian-ujian yang kita hadapi Bapak Ibu, kita semakin berseru kepada Tuhan. Amin. Kita semakin datang kepada Tuhan. Kita semakin mau menyerukan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, seberat apapun yang Tuhan izinkan ujian buat kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Kalau dengan ujian ini, imanku semakin kuat dan teguh, semakin percaya akan kedaulatan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman ini mengingatkan kita. Apakah kita bersedia terus diselidiki oleh Tuhan? Baik itu lewat ujian-ujian yang sedang kita hadapi, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita sedang hadapi. Jangan anggap itu musuh, tapi anggaplah itu sebagai teman yang membuat imanmu semakin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengingatkan kami pada malam hari ini. Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan buat kami mau diingatkan kembali sama seperti Daud, bagaimana dia berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami mau katakan itu kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala keterbatasan kami. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami yang terkadang dengan situasi-situasi yang sedang diperhadapkan dengan kami, beban yang berat, beban yang ringan yang sedang diperhadapkan dengan kami. Terkadang kami suka menyalahkan Tuhan, terkadang kami suka meninggalkan Tuhan, terkadang kami melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi malam hari ini Bapa, kami mau jadikan ujian yang Tuhan sedang berikan kepada kami, itu adalah sebuah proses untuk kami semakin memiliki iman yang dewasa di dalam Tuhan, dan kami semakin teguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati juga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah. Ingatkan mereka Bapa, apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, ajar mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan menolong mereka, memampukan mereka untuk boleh mengalahkan setiap ujian-ujian yang sedang Tuhan izinkan buat mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berseru kepada Tuhan, membawa ujian-ujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita bawa ujian-ujian kita, pergumulan kita, beban kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sanggup memberikan ketenangan buat kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan
hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu yang baru, dengan urapan-Mu baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Pokok doa yang pertama, kita mengawali dengan mendoakan penginjilan dan misi. Ada 5 topik doa seperti yang telah disampaikan kepada kita. Yang pertama, supaya kita memiliki hati untuk bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa supaya kita semua punya semangat menginjili. Kedua, supaya Injil tetap diberitakan di tengah situasi sekarang, baik secara terbuka maupun dengan media-media yang ada. Ketiga, kita doakan lembaga-lembaga misi, gereja, para misionaris, penginjilan ke seluruh pelosok dunia terkhusus di Indonesia, dan doakan suku-suku yang belum terjangkau khususnya di daerah
Provinsi Jawa Barat ini. Kita berdoa buat hamba Tuhan Majelis GMI Bahtera Bandung Timur, khususnya yang melayani di Suarga, pos pelayanan Suarga, Guru David dan istri, supaya diberikan semangat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Kita juga berdoa buat pelayanan misi kita di Kalimantan Selatan dan juga di Bandung, khususnya pengembangan lahan batu licin, pengurusan Sanggar Hurip ini, dan kita doakan supaya semuanya juga dalam rencana untuk penjangkauan jiwa. Mari kita berdoa buat penginjilan di bulan misi ini. Kita punya semangat untuk berdoa bagi penginjilan di tengah-tengah dunia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau kami bulan ini masuk di bulan misi, di mana kami mau menggerakkan diri kami, menggerakkan gereja kami, menggerakkan semua orang ya Bapa, apa yang kami miliki untuk pergi memberitakan Injil, untuk bermisi. Kami berdoa, mampukan kami setiap pribadi, hati kami bersaksi menjangkau jiwa-jiwa. Kami memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil Tuhan, karena itu adalah tugas panggilan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah Injil tetap diberitakan di tengah-tengah situasi pandemik sekarang. Kami rindu Injil terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat sosial media, lewat streaming, lewat radio, TV, traktat, telepon, dan media lainnya, sehingga di tengah pandemik ini juga Injil Tuhan digenapi. Tuhan berkenan menggenapi kaum pilihan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah penginjilan tetap terbuka, khususnya semangat Injil bermisi ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa buat lembaga-lembaga misi, gereja, para misionaris yang melaksanakan penginjilan ke seluruh pelosok dunia yang ada di Indonesia dengan platform-platform yang mereka punya. Tuhan yang besertai, lindungi, kuatkan para misionaris, berkati gereja supaya punya program untuk menjangkau jiwa, bukan program-program yang lain. Kami berdoa biarlah suku-suku yang belum terjangkau, khususnya yang ada di Indonesia, ada di Jawa Barat, kami rindu bekerja ya Bapak, Engkau ya Bapak menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga semua suku bangsa akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, kami para hamba Tuhan Majelis GMI Bahtera Bandung Timur dan pengurus pelayanan di Suarga, hamba Tuhan Guru David dan istri. Berkati kami, berikan kami semangat dalam menginjili ya Bapak, berikan kami kerinduan untuk selalu menjangkau jiwa-jiwa, sehingga program pelayanan kami adalah program penjangkauan jiwa, program untuk memberitakan Injil, program untuk memberikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Khususnya ya Bapak, program pelayanan misi kami di Kalimantan, kami rindu ya Bapak semakin banyak jiwa yang dimenangkan melalui hamba-Mu Guru David dan istri. Berkati mereka dalam menjangkau jiwa-jiwa. Kami juga mau berdoa buat program pelayanan kami di Bandung ya Tuhan, program pengembangan lahan batu licin, program pengurusan Sanggar Hurip. Rencana kami ya Tuhan, Sanggar Hurip akan menjadi tempat kami beribadah. Tuhan, bukakan jalan. Kami berdoa perizinan semuanya berjalan dalam pengasihan Tuhan. Tahap-tahap yang sudah dinotaris semuanya dalam kehendak-Mu ya Bapak. Ini kerinduan kami dalam pekerjaan misi, pekerjaan penginjilan yang dikerjakan oleh kami orang percaya dan dikerjakan oleh jemaat-Mu, dikerjakan oleh gereja-Mu ya Bapak. Kami rindu memenuhi panggilan Tuhan, amanat Tuhan kepada kami untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah di bulan ini kami punya semangat yang berapi-api, berkobar ya Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu yang menyatakan mujizat kepada kami. Kami mau mengangkat kembali doa-doa kami, khususnya di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan tercurah atas kami, atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami tengah-tengah ujian saat ini. Biarlah kami dimenangkan ya Bapa. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Mari katakan dengan semangat, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi sekarang ini. Kita masuk dalam pokok doa yang kedua, 1, 2, 3, dan 4. Kita bersyukur buat setiap kebijakan pemerintah, supaya dijalankan semua kebijakan dan arahan pemerintah. Kita doakan pemerintahan kita. Kita berdoa kedua untuk topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi ini, dampak pandemik virus corona ini, kehancuran ekonomi global, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kita rindu Tuhan yang menopang kita. Kita berdoa ketiga buat orang-orang yang mengalami sakit, mereka yang sudah positif, mereka yang di rumah sakit, di rumah, di isolasi mandiri. Tuhan berikan kesembuhan, mujizat, dan tidak ada kematian. Tuhan akan berikan kesembuhan. Kita berdoa buat para perawat, dokter, staf rumah sakit, semua orang-orang di rumah sakit dilindungi dari COVID-19 ini, dan kita khususnya, kita menghadapi pandemi ini. Tuhan lindungi, Tuhan berikan imun, kekuatan kita. Kita tidak terdampak virus ini, tidak terjangkit. Tuhan berikan kesehatan rohani, fisik, dan mental kepada kita. Mari kita angkat doa kita bersama, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemik virus corona ini, pemerintah kami telah melakukan penanganan, mengambil kebijakan-kebijakan. Biarlah kami dapat mengerjakan kebijakan itu ya Tuhan, untuk memutuskan COVID-19 dalam penyebarannya serta efeknya. Tuhan, kami bersyukur buat kebijakan ekonomi, pendidikan, PSBB, keamanan, pembatasan jalur transportasi, pelarangan mudik, ketenaga kerjaan, dan lainnya. Tuhan berkenan ya Bapa, setiap hal dapat dikerjakan, setiap hal yang kebijakan yang direncanakan dapat dikerjakan. Semua elemen bangsa bergandengan tangan ya Bapa, sehingga kami ya Tuhan dapat menyelesaikan masalah ini, sehingga virus ini dapat selesai. Tuhan berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden kuatkan dia, berkati para menteri, berkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, RT, RW, berkati semua ya Bapa, sehingga semua elemen bangsa bersatu hati untuk mengalahkan virus corona ini ya Tuhan. Ya Bapa, yang kami rindukan topangan tangan-Mu ya Tuhan. Peliharalah kami, kuatkanlah kami, hiburkanlah kami Tuhan. Kuatkanlah kami, topang kami Bapa, di tengah-tengah situasi sekarang ini, memicu darurat kesehatan kami Bapa. Kehancuran ekonomi global yang begitu terasa, jutaan orang hilang pekerjaan, ancaman kejahatan dan kelaparan. Tuhan, kami rindu topangan tangan-Mu. Kuatkan kami Bapa, pulihkan kami dari keadaan ini. Tuhan yang sertai kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat mereka-mereka yang sedang sakit ya Bapa, mereka yang positif dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, mereka yang ODP, mereka yang dalam pemantauan. Sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus, mujizat-Mu nyata. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami, bagi dunia ini, bagi bangsa kami, bagi kota kami. Tidak ada kematian. Tuhan, sembuhkan obat yang dimakan, terapi, perawatan. Berkati kami rindu juga segera obat ditemukan, vaksin ditemukan yang akan memberikan kelepasan kami dari virus ini. Berdoa buat seluruh dokter, perawat, staf rumah sakit, cleaning service, mereka yang supir ambulan, yang menguburkan orang yang meninggal karena virus ini. Lindungi mereka Tuhan, garda terdepan Tuhan yang berikan kekuatan dan kesehatan. Jangan biarkan mereka terjangkit, berikan imun tubuh yang kuat kepada mereka. Tuhan, berkati para perawat, tim medis kami ini, Tuhan yang melindungi, dan kami juga ya Bapa. Kami rindu, kami terlepas dari efek pandemik ini. Kami kuat, kami sehat, imun tubuh kami kuat untuk dapat menghalau virus ini. Berikan kami kesehatan rohani, fisik, dan mental. Kuatkan kami ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menghadapi virus ini. Kekuatan kami hanya daripada-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah mujizat-Mu terjadi bagi kami hari ini di tempat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi dengan segenap kepercayaan kita, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan sekarang
sekarang ini. Curahan kuasa Tuhan nyata, mujizatnya terjadi sekarang. Kita kembali berdoa, kita doakan seluruh jemaat gereja kita supaya diberikan perlindungan kesehatan, khususnya mereka yang masih harus pergi bekerja, melakukan perjalanan di tengah-tengah situasi ini. Tuhan berikan kita kekuatan. Kita berdoa khususnya buat para orang tua kita, orang yang sakit, yang rentan terjangkit virus ini. Kita sebut nama mereka, para orang tua yang usinda, mereka rentan akan virus ini. Tuhan yang menguatkan mereka, berikan imun tubuh kepada mereka. Lalu kita doakan anak-anak kita yang sedang mengikuti pembelajaran di rumah, doakan agar mereka tetap sehat dan mengikuti setiap pembelajaran diberikan kepada mereka. Kita doakan juga ekonomi kita, kebutuhan hidup kita, Tuhan akan cukupkan, tiada yang mustahil. Walaupun mungkin kita tidak bekerja lagi, walaupun mungkin usaha kita tidak berkembang lagi, tapi Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan mengherankan kita, mujizat Tuhan nyata atas kita. Lalu kita berdoa pribadi, doakan keluarga kita, doakan orang-orang terdekat kita, doakan semuanya. Kita berdoa buat mereka, kita angkat suara kita berdoa karena kita percaya curahan kuasa Tuhan nyata hari ini. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat jemaat-Mu Gemi Bahtera Bandung Timur, seluruh anggota keluarga. Beri kami perlindungan, beri kami kesehatan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini berikan kami imun tubuh yang kuat. Khususnya Bapa, mereka yang masih harus pergi keluar, mereka yang harus bekerja di tengah-tengah PSBB ini, berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai. Khususnya buat para orang tua kami, mereka yang dalam keadaan sakit, yang rentan akan virus ini, kami mau berdoa ya Tuhan buat Bapak Utahayan, kami mau berdoa buat Bapak Bepak Pahan, kami doakan Mbah Rejo, Bapak Mursidi Opung Lajarus Tambun. Kami berdoa buat Ibu John Naibaho. Kami mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Malina Sitorus. Kami mau berdoa semua yang sakit, Ibu ST Pakpahan. Kami mau serahkan mereka, buat mereka yang sedang lemah tubuhnya, orang tua kami. Tuhan yang rentan terjangkit virus ini lindungi, berikan imun tubuh yang kuat, vitamin mereka, buat terapi sinar matahari, menguatkan mereka, menjauhkan mereka dari virus ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa khususnya buat anak-anak kami yang harus sekolah dari rumah. Berikan mereka hikmat, hiburkan mereka, kuatkan mereka supaya mereka tetap sehat, mengikuti setiap pelajaran yang berikan kepada mereka, tetap semangat. Sehingga ya Bapak, walaupun mereka harus mengakhiri semester ini dari rumah, mereka mengakhiri dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, mau serahkan kepada Tuhan kehidupan kami, ekonomi, keluarga kami. Kami mau berdoa ya Bapak, ada jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, Tuhan cukupkan kepada mereka. Tiada yang mustahil. Tuhan akan nyatakan kasih-Mu, kecukupan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Kau tidak akan biarkan mereka kekurangan. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang mengasihi, yang terus mendoakan kami, buat keluarga kami, buat Mama di Medan. Berkati, lindungi orang tua kami, hiburkan dan kuatkan di tengah situasi ini juga. Tuhan yang bersama dengan dia, bersama abang, kakak, adik kami ya Tuhan. Tuhan berkati khususnya abang kami yang dokter, Bapak Kia, Mama Kia. Kami mau berdoa Bapak Aim, berkati mereka ketika mereka ya Bapak sebagai dokter. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, berikan imun tubuh juga kuat kepada mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, Efrat, Mirakel, Noel, Kia, Sonya, Ezra, Aim dan Audo, Isai, Opta, Alio. Kami mau berdoa Sophia, kami adik-adiknya, kami mau berdoa Nofri, Tian, Jessica, Nikita. Berdoa buat Dena, dan lindungi dan sertai mereka. Berkati orang-orang yang kamu selalu mendukung kami pelayanan, yang selalu mendoakan kami. Berkati mereka hari ini, kasih-Mu nyata atas saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat keluarga kami. Berkati kami suami dan istri ketika melayani di gereja ini. Berikan kami kekuatan Bapa untuk memberikan semangat dan terus mendoakan jemaat-Mu, sehingga kami dapat menyertai mereka dalam doa-doa kami. Ketika mereka mengalami lemah, ketika mereka kekurangan, kami dapat terus menguatkan mereka. Dan berkati hamba-Mu dapat melayani di gereja ini dengan segenap hati, setulus hati dan sepenuh hati. Berkati juga anak-anak kami Abigail dan Ogi, kesehatan mereka dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang terus mendukung kami, orang sekitar kami yang terus mendoakan, Tuhan yang memberkati, kasih-Mu yang bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami serahkan kepada Tuhan, karena kami percaya kasih Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata, kuasa Roh Kudus hadir, mencurahkan kuasa Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi bangsa kami, mujizat-Mu terjadi bagi kota kami, mujizat-Mu terjadi di rumah kami. Kami percaya Bapa, Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur buat malam doa ini. Kau berkenan atas doa-doa ini. Setiap jemaat-Mu yang bersama dengan kami berdoa hari ini, Tuhan yang mendengarkan seruan mereka. Mungkin mereka dalam pergumulan pribadi mereka,
Tuhan akan menghiburkan, menguatkan, mencukupkan segala sesuatu bagi mereka. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup jemaat-Mu. Kasih-Mu nyata, lindungi ya Bapa. Tuhan yang bersama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu diundang untuk bersatu teduh kembali. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau doa malam kita boleh kita lakukan pada malam hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk besok kita tetap berdoa jam 8 malam. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu terus setia untuk boleh berseru lewat doa-doa kita. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.